Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngopi Logix. Ngobrol pintar pelajaran IPS. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giovanni Tereski. Saya Fadil Safik yang akan menjadi host pada kali ini. Nah, teman-teman udah pada tahu belum materi pada Ngopi Logix kali ini? Masa kalian nggak tahu sih, kan di judul udah ada ya, Fatir ya? Dong. Jadi kita sebutkan lagi ya. Jadi materi kali ini adalah persebaran awal manusia modern. Nah, di sini kita akan kedatangan bintang tamu dari pakar yang mengerti tentang materi yang akan kita bahas. Nah, yang akan kita sambut adalah Raja Samuel Siburian dan Ringo Delvino. Ya, beri tepuk tangan. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Dari mana nih habis pakai helm? Biasa jalan-jalan sama cewek. Sudah pernah pacaran sama Uni Bakwan belum? Jangan ya dek, jangan. Is, boleh di-spill gak dong? Semuanya perkenalkan, ini Raja dan ini Ringo. Ya. Sebagai bintang tamu Di podcast ini. Ya. Jadi mereka ini berdua adalah sebagai bintang tamu pada podcast kita kali ini. Langsung aja kita mulai yuk. Gimana sih? Kok kita nggak dipanggil juga? Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Oh iya, lupa Tir. Ya. gimana ya? Gian. Itu dimakan, makan mulu. Jadi, lupa guys. Ternyata ada dua narasumber lagi nih yang akan menjadi menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Ini spesial banget nih. Ya, orang-orang misterius nih dari berbagai daerah mereka nih semua ini. Nah, jadi langsung saja kita kenalkan orang-orang yang baru datang ini. Ada Kak Afrizi dan ada Kak Raka dan Iswara. Nah, biar lebih deket nih, kita langsung kenalan aja nih. Langsung kenalan dari kakak-kakak ini. Mereka akan memperkenalkan secara langsung tentang diri mereka sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Mafrizi Aliano. Halo, perkenalkan nama saya Raka Yuswara. Nama saya Ringo Delvino, biasa dari daerah Jawa. Ini daerah mana? Sebutin daerah juga dong. Palembang ya? Bang, Palembang nih bos. Terus? Kalau saya sendiri berasal dari Bali, Denpasar. Ya, Bali. Oke, yang terakhir. dan perkenalkan nama saya Raja Samuel Siburian. Saya berasal dari suku Batak. Nah, kakak profesor ini kok bisa jadi satu sih Kak? Padahal kakak ini berasal dari daerah yang berbeda ya Tir ya? Ya, apakah ada persebaran manusianya? Nah, bisa nih. Jadi kita tuh kayak termasuk persebaran manusia yang dimana kita jelasin dulu persebaran manusia itu apa. Jadi persebaran manusia itu memacu pada pergerakan atau imigrasi manusia dari suatu tempat ke tempat lain, baik secara individu ataupun kelompok dengan tujuan tertentu, dengan cara nih kayak seperti Iji ke tempat Raka, ke tempat saya, ke tempat Raja. Walaupun dia mau ke tempat-tempat lain, pasti dia ada tujuan tertentu yang harus dia selesaikan. Oh, jadi begitu ya Kak? Ya, Oh ya, paham. Jadi misalnya Kak Raja ini Sumatera dari Batak, terus Ya. Kak Ringo ini dari Jawa. Jawa, terus Kak Raka ini dari Palembang nih bos, terus Kak Izi ini dari Denpasar Bali. Jadi dengan cara imigrasi ini kalian bisa menjadi satu di satu tempat. ya benar. Boleh lebih singkatnya lagi nggak Kak? Imigrasi itu apa gitu? Jelasin, mau jelasin kayak singkat aja. Jadi singkat. singkatnya, imigrasi itu kalau bisa kita bilang satu kata, yaitu merantau, teman-teman. Ya benar, merantau Tahu. ke tempat lain ya. Iya. Oh, jadi lebih singkatnya kalau teman-teman ingin lebih jelasnya, imigrasi itu seperti merantau gitu dengan melakukan tujuan tertentu. Ya benar-benar. Lanjut nih ya. Ya lanjut. Bagaimana nih faktor geografis yang memengaruhi persebaran manusia? Oke, Ya, faktor. Lanjut. Pasti ada faktornya juga ya Kak, buat mereka untuk berimigrasi. Pasti jika mereka ingin berpindah, pasti mereka mempertimbangkan beberapa hal juga gitu kan. Ya benar. Betul. Nah, jadi faktor geografis yang mempengaruhi persebaran manusia itu yaitu pertama di iklim, kedua itu kesuburan tanah, ketiga itu curah hujan, keempat itu sumber daya alam di daerah tersebut, dan kelima itu adalah
letak yang gitu. strategis di tempat tersebut. Nah, iya benar. Nah, jadi letak geografis itu sangat mempengaruhi banget dan memainkan peran penting dalam persebaran manusia. Nah, benar-benar. Oh, jadi daerah-daerah itu mempengaruhi orang-orang juga ya kak, Nah, buat mau betul. berimigrasi atau enggak? Betul. Terus bagaimana nih persebaran manusia di Indonesia dari zaman prasejarah hingga saat ini? Nah iya tuh kak, tuh pertanyaan yang selanjutnya tuh. Oke. Orang-orang pasti udah tahu, nggak mungkin dong tiba-tiba punya pikiran buat langsung berimigrasi aja gitu loh. Gimana tuh? Nah, Jadi, jadi kalau dijelasin secara kompleks, hal ini melibatkan seperti kayak migrasi, interaksi budaya, dan perkembangan sosial. Nah, pada zaman prasejarah, manusia purba migrasi ke Indonesia melalui daratan Asia dan melalui perairan. kayak nenek moyang kita aja yang lewat Seperti nenek moyang kita yang Iya. seorang pelaut. laut Ya. ya. Penangkap ikan lah. Iya, penangkap ikan. Kalian pasti udah tahu kan yang belajar IPS nih bahwa nenek moyang kita itu adalah Seorang pelaut, bajak laut ya, bajak laut ya. Nah, yang nonton One Piece pasti tahu lah. Ya, lanjut. Ya, lanjut Kak Fatir. Beda ini ya topik ya. Ya, topik Boleh, ini beda topik, boleh. berbeda tapi berhubungan juga nih ya kak, Oh, iya, berhubungan. Nih, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional? Nah iya tuh kak, tuh berhubungan juga soalnya kan buat orang-orang yang ingin berimigrasi ya, ingin berimigrasi pasti negaranya itu juga pasti harusnya berkembang juga tuh. Nah. Pasti jika ingin berkembang harus bekerja sama dengan negara-negara luar. Boleh dijelaskan ya kak secara rincinya? Nah, sini biar aku jelasin. Jadi kerjasama internasional itu adalah hubungan dua negara atau bisa lebih dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan pendidikan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Sama. Mau dijelaskan secara rincinya apa gimana gitu? Oh, boleh dong kak. Boleh. Penonton nih pasti pada penasaran kan ya? Pada penasaran nih. Boleh jelasin secara rincinya kak? Jadi secara singkatnya itu, kalau dalam berbagai bidang seperti ekonomi itu seperti kayak ekspor atau impor barang. Nah, ya benar. Terus yang kedua itu ada sosial, yaitu seperti pariwisata. Kalau budaya itu seperti masuknya budaya asing ke Indonesia ataupun budaya Indonesia ke luar negeri. Luar negeri, Nah, benar. kalau pertahanan itu seperti ekspor atau impor barang-barang senjata militer gitu. Dan yang terakhir itu pendidikan, contohnya itu seperti pertukaran pelajar. Oh. Nah, ini kan tadi kan kerjasama internasional ini dilakukan oleh antara dua negara. Ah, ya benar. Nah, mengapa negara-negara tersebut perlu melakukan kerjasama internasional? Itu kak, biasanya pasti ada alasannya gitu kan, nggak mungkin pasti pertemuan ada sebabnya gitu ya. Penting banget itu, kayak kerjasama internasional itu sangat penting. Karena tidak ada negara yang sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri. Kerjasama membantu saling memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga perdamaian dunia. Jadi kita walaupun negara kita maju, tapi tetap kita tidak bisa sendiri. Makanya kita akan bekerja sama ke negara lain dengan cara internasional. Ya, dengan cara bekerja sama internasional. Ya, benar. Karena dengan bekerja sama internasional ini, menurut penjelasan Karingo yang aku tangkap nih ya tadi, kita dengan bekerja sama bisa menyempurnakan negara kita. Ya benar. Karena kan di dunia ini tidak ada yang sempurna, contohnya seperti hubungan kita dan dia. Mahal gendut. Oke, jadi langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Soalnya pada penasaran banget nih kak tentang kerjasama internasional itu apaan? Nah, tadi kan kerjasama internasional. Pasti ada dong jenis-jenisnya. Iya. Ya, pasti jenis-jenisnya ada dong kak. Jelasin dong kak, boleh nggak? 3 aja boleh. Oke. Jelasin Pak. Oke, di sini itu ada kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, dan kerjasama regional. Nah, dari tiga itu ada bisa dijelaskan lebih lanjut lagi seperti bilateral. Jadi kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja, seperti seperti contohnya itu Indonesia dengan Iran, Indonesia dengan Ya. Jepang, dan Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, selanjutnya itu yaitu kerjasama multilateral. Jadi kerjasama multilateral itu adalah kerjasama antara 3 atau lebih negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya tuh kayak WTO. WTO tuh World Trade Organization atau organisasi pertukaran gitu. Kedua tuh APEC,
ketiga ASEAN, keempat PBB, dan kelima NATO. Nah, yang ketiga yang terakhir itu adalah kerjasama internasional, kerjasama regional. Nah, regional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu wilayah atau kawasan geografis tertentu. Ada contohnya juga, contoh kerjasama regional itu seperti APEC, Uni Eropa, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta, dan juga yang terakhir geografi regional. Oh, jadi seperti itu ya Kak jenis-jenisnya. Ya, benar. Berarti ada 3. Yang pertama ada regional, ada multilateral, dan ada bilateral. Nah, itu dia. Teman-teman, masih pada ngerti? Udah pada ngerti belum nih? Udah pada ngerti belum sih? Kamu udah dijelasin langsung nih sama profesor ini nih. Soalnya udah jauh-jauh bu materi kesini, masa nanti. Nih dari ada Karaja jauh-jauh ini dari Batak nih. Nih berarti Dari Palembang capek ini. Karaja dari Batak nih jauh-jauh nih naik pesawat ya Kak. Nih ada Karakan nih dari Palembang nih bos. Enggak. Ini satu lagi nih Bali nih. Saya sudah jauh-jauh dari Bali ya. Ya, yang biasanya ngeliat bule-bule di Bali nih ngeliat orang-orang asli Indonesia gitu. Tahuan. Nabi lagi. Duh ketahuan. Nah, kan kalian sudah mendengarkan nih, pasti kalian butuh kesimpulannya dong biar supaya lebih kompleks. Ya betul nih, kita butuh kesimpulan dari kakak-kakaknya. Ada yang bisa nyimpulin kan nih Kak? Siapa aja yang nyimpulin? Jadi kesimpulan dari persebaran manusia atau imigrasi adalah persebaran manusia yang dimana suatu individu atau sekelompok manusia yang berada di suatu tempat berpindah ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi tujuan mereka tersebut. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor geografis, contohnya karena iklim, kesuburan tanah, curah hujan, sumber daya alam, dan cuaca. Nah, kalau raja itu kan menjelaskan apa sih perubahan ya? Persebaran manusia. Nah, sedangkan kalau aku bakal ngejelasin kerjasama internasional. Jadi kerjasama internasional itu yang tadi sudah dijelaskan yaitu adalah hubungan antara dua negara atau bisa lebih dalam berbagai bidang untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Iya benar. Nah, jadi hubungan kerjasama itu supaya negara karena tidak semua negara mampu untuk Ini apa tidak mampu bekerja sendiri ya. negaranya sendiri. Tidak Jadi sempurna lah pokoknya. bantuan dari negara lain. Negara lain. Jadi contoh kerjasamanya itu ada apa? Salah satunya itu yang tadi sudah dijelaskan, ada kerjasama bilateral, multilateral, dan ada Regional. Dah. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini nih. Yang disimpulkan langsung oleh profesor-profesor ini. Bukan profesor, detektif. Anjay. Karingo, boleh kasih kata-kata nggak sebelum kita tutup? Pantun boleh? Keren ya. Aduh, gimana? Mantun. Jalan-jalan minum es. Cakep. Mampirnya ke Keramat Jati. Cakep. Kalau kalian nggak ngerti materi IPS, Cakep. apa tuh? mampir ke Bu Aryati. Assalamualaikum Bu Aryati bos. Bu Aryati bos, assalamualaikum. IPS ku. IPS Bu. IPS lu. IPS tuh. Nah penutup ya. Oke. Nah, Karingo makan mulu sih dari tadi. Boleh di-spill nggak nih makanannya? Nanti dibawa satu truk lagi. Kirim satu truk, jangan dong. Nanti. Jadi ini Gary ya, jangan lupa dibeli teman-teman. Ada susu juga nih. Ya, susu. Jangan. Oke. Mungkin Ya, mungkin itu saja sekian podcast pada kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. jangan lupa dukung kita ya podcast kita. Jangan lupa like, subscribe. Komen, Sebelum and penutup subscribe. juga kita ada geng. Apa nih? Nama gengnya Bentuk geng baru nih guys. namanya 3R1M. Apa tuh Kak? Dari R1M. 1 R ya? Aja. 2 R ya? Ringo. 3 R ya? Kakak. 1 M ya? Mohon maaf Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.